Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian, NPM 23412061. Saya dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah Etika, Bisnis, dan Profesi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian etika dan budaya, bagaimana hubungan antara etika dan budaya, dan beberapa contoh atau perilaku di perusahaan manufaktur dan perbankan. Sebelum masuk ke lebih lanjut, saya akan memberikan pengertian tentang etika. Etika adalah serangkaian prinsip atau norma yang menjadi panduan bagi seorang atau kelompok untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Secara sederhananya, etika membantu untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nah, etika dalam dunia kerja ini mencakup standar perilaku yang mengarahkan individu untuk bertindak secara integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan. Nah, saya memiliki contoh yaitu seperti seorang karyawan diharapkan jujur dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu manajer harus adil dalam membuat keputusan tentang promosi karyawan. Yang kedua yaitu pengertian budaya. Budaya adalah nilai, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan perilaku yang diterima oleh dan diterapkan oleh suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks organisasi, budaya kerja merujuk pada cara yang sudah diterima dalam lingkungan kerja untuk berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan bersama. Nah, budaya organisasi itu adalah seperti menciptakan identitas perusahaan dan mempengaruhi cara karyawan bekerja setiap berperilaku di tempat kerja. Contohnya yaitu di beberapa perusahaan teknologi, budaya kerja mungkin lebih santai dan jam kerja lebih fleksibel. Nah, yang kedua yaitu sedangkan perusahaan tradisional seperti manufaktur, budaya kerja mungkin lebih terstruktur dan formal. Nah, setelah kita membahas apa sih budaya, apa sih etika, nah sekarang kita membahas apa sih hubungan antara keduanya. Nah, hubungan antara etika dan budaya yaitu sangat erat. Budaya suatu kelompok atau organisasi membentuk cara memahami dan mempraktikkan etika. Sementara etika memberikan kerja tentang perilaku yang dianggap benar atau salah. Budaya membentuk bagaimana prinsip etika itu diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Nah, untuk beberapa poin, budaya memengaruhi standar etika. Ini maksudnya yaitu setiap budaya memiliki norma-norma yang membentuk apa yang dianggap benar atau salah. Misal, dalam budaya organisasi yang sangat kompetitif, tindakan yang mungkin dianggap tidak etis, budaya lain dapat diterima. Sedangkan di etika membimbing budaya organisasi. Di sisi lain, etika memberikan dasar bagi budaya yang baik. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika akan memiliki budaya karyawan atau memiliki budaya kerja yang jujur, adil, dan transparan. Nah, di sini saya memiliki contoh aturan perilaku perusahaan di manufaktur. Di perusahaan manufaktur, aturan perilaku sering kali berkaitan dengan efisiensi, keselamatan, kepatuhan terhadap prosedur operasional. Nah, di sini saya memiliki contoh aturan etika dan perilaku di industri manufaktur. Yang pertama yaitu ada keselamatan kerja. Yang dimaksud keselamatan kerja yaitu semua karyawan wajib mematuhi protokol keselamatan di tempat kerja seperti memakai perlindungan dan mengikuti prosedur keselamatan. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap kualitas. Yang dimaksud itu yaitu karyawan harus memiliki atau memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Yang ketiga yaitu kejujuran dalam laporan produksi. Nah, setiap karyawan wajib jujur dalam melaporkan jumlah produksi, waktu kerja, dan masalah yang akan dihadapi selama produksi atau yang telah dihadapi setelah produksi. Nah, keempat yaitu pengelolaan limbah. Nah, yang dimaksud dengan pengelolaan limbah dalam aturan laku perusahaan manufaktur yaitu harus ada kepatuhan terhadap prosedur pembuangan limbah ramah lingkungan sesuai dengan perilaku yang berlaku. Nah, di sini ada juga contoh dari perusahaan perbankan. Di sektor perbankan, aturan perilaku ini lebih difokuskan pada integritas, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi. Di sini saya juga memiliki contoh-contohnya. Yang pertama yaitu ada kerahasiaan data nasabah. Semua karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi finansial nasabah. Pelanggaran atas aturan ini dapat berdampak serius pada reputasi bank. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap hukum. Nah, karyawan ini atau karyawan perbankan ini harus selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas keuangan, termasuk peraturan anti pencucian uang atau AML dan peraturan Know Your Customer atau KYC. Integritas. Nah, yang ketiga ada integritas dalam transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur dan transparan, tanpa adanya penyalahgunaan jabatan atau konflik kepentingan. Pelaporan. Nah, yang keempat itu adalah pelaporan keuangan akurat. Pelaporan